Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita masih terus sedang belajar dari kata-kata teguran yang Tuhan berikan kepada gereja di Sardis. Kata-kata itu adalah kata-kata yang cukup menarik bagi saya, adalah kamu ini hidup tapi mati. Kepada gereja-gereja yang lain ada pujian-pujian, tapi khusus gereja di Sardis dia langsung mengkoreksi dan menegur, kamu ini hidup tapi mati. Waktu saya merenungkan lebih dalam kata-kata ini tentang gereja di Sardis, ada rasa takut dan gentar dalam hati saya. Cukup mengerikan saya rasa. Mengapa? Bayangkan seandainya Tuhan tidak datang menyatakan keadaan mereka yang sesungguhnya, sementara kondisi mereka hidup tapi mati. Saudara bisa bayangkan jikalau Tuhan tidak datang menyatakan keadaan yang sebenarnya tentang gereja di Sardis. Mereka tidak sadar bahwa mereka ini mati di hadapan Tuhan. Walaupun mereka bergerak, melakukan aktivitas, kegiatan, mereka benar-benar berada pada kondisi yang sangat berbahaya. Karena nama mereka, kalau saudara perhatikan di dalam Wahyu 3, salah satu situasi yang mengerikan yang bisa terjadi adalah nama mereka bisa dihapus dari buku kehidupan. Mereka bisa kehilangan keselamatan. Dan di situ dikatakan bahwa kedatangan Tuhan bagaikan pencuri untuk gereja ini. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya yang memberi kesempatan dengan teguran. Dan betapa bodohnya jika ada orang-orang Kristen yang menolak teguran dan nasihat daripada firman Tuhan. Sulaiman sebagai orang yang penuh dengan hikmat, dalam Amsal dia banyak mengatakan bahwa hanya orang bodoh yang bebal yang tidak suka nasihat, didikan, dan teguran. Karena teguran itu adalah pelita, terang. Jadi ketika Tuhan menegur, terang itu datang dan memperlihatkan bagaimana keadaan gereja di Sardis yang sebenarnya. Di dalam Amsal 15 ayat 10 dikatakan begini, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Betapa bersyukurnya kita ada teguran kepada gereja di Sardis, sehingga mereka mengetahui kondisi dan keadaan mereka yang sebenarnya. Yang menarik adalah mereka hidup tapi mati. Jadi mereka dibawa pada satu situasi di mana mereka tidak sadar, tidak tahu. Seperti orang mabuk, dia tidak tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Dan di akhir zaman kedatangan Tuhan itu disamakan seperti peristiwa yang terjadi pada Lot, bagaimana Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora karena dosa. Dan kedatangan Tuhan juga diumpamakan seperti kedatangan air bah waktu peristiwa zaman Nuh. Kalau saudara lihat dalam Matius 24 ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Perhatikan, kedatangan Tuhan, situasi air bah itu disamakan dengan kedatangan Tuhan, dan kondisi orang-orang pada waktu itu di zaman Nuh dan orang-orang di akhir zaman ini dikatakan mereka tidak tahu, tidak sadar, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi situasi yang sama yang terjadi pada zaman Nuh terjadi kembali di hari-hari ini. Banyak orang ditipu oleh iblis untuk tidak sadar kondisi mereka, sehingga mereka berpikir, oh dosa nggak ada masalah, neraka bukan persoalan, kematian bukan masalah, kita bisa hidup 1000 tahun lagi di dunia ini. Sehingga orang asik menghabiskan hidupnya di dalam dosa. Orang menyia-nyiakan hidupnya, orang menyia-nyiakan waktunya. Mereka berputar-putar seperti gangsing, tidak tahu kemana arah tujuan hidup mereka. Dosa artinya harmatia. Harmatia artinya keluar dari sasaran. Saya percaya Tuhan punya tujuan yang sangat jelas dalam hidup kita. Tetapi iblis dengan tipu dayanya memakai dunia ini sedemikian rupa, menipu banyak orang Kristen, sehingga ada banyak orang menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja mencari uang. Banting tulang, semua dibantingin. Gak cukup waktu 24 jam. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, habis-habisan. Sampai kesehatannya di ujung akhir hidupnya, dia baru menyadari tapi sudah terlambat. Bahkan semua uang yang
yang dikumpulkan habis hanya untuk rumah sakit karena dia tidak peduli dengan kesehatannya, tidak peduli dengan waktunya. Pada renungan hari ini, terus terang saya sangat merenungkan kenapa Tuhan berkata, ada kata apa yang lebih lagi dari kata kamu ini hidup tapi mati. Berarti ada sebuah hal yang Tuhan ingatkan. Jadi kita jangan sampai terjebak dengan apa yang sedang dibangun oleh iblis untuk membuat kita tidak sadar. Saya berdoa, biarlah kita sadar bahwa kita hidup hanya sebentar di dunia ini. Habiskanlah waktu kita untuk memuliakan Dia. Yesus tidak panjang umurnya di dunia, cuma 33,5 tahun. Tapi seluruh hidupnya, Dia menggenapi kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga Dia bisa berkata, Bapa, muliakanlah aku, karena aku telah memuliakan Engkau. Saya berdoa, biar Roh Kudus menyadarkan kita, untuk kita tidak mencintai dunia, untuk kita tidak menyia-nyiakan waktu hidup potensi yang ada pada kita. Kita tidak hidup bagi diri kita, tapi kita sungguh-sungguh hidup bagi Allah. Kiranya Tuhan memberkati renungan kita pada saat ini. Shalom.